surga. Orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Dulu saya jauh dari jalan surga. Orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya. Dia mau bebaskan saya. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya.
Bapak Pendeta Jack Tumengkol akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Boleh dikasih mic kepada Bapak Pendeta Jack, dan kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, seraya menaikkan puji dan terima kasih, karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan dibentangkan pada hari ini, kami dapat mengerti, bahkan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan sebagai orang-orang yang lemah dan berdosa, kasihanilah kami, Ya Tuhan. dan berilah kami kekuatan, kemampuan, supaya firman-Mu itu dapat kami terima dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah pengakuan dan pengampunan. Ini adalah bagian daripada seri kita eksposisi kitab 1 Yohanes pasal yang pertama. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konteks daripada kitab 1 Yohanes ini, bahwa di dalam jemaat yang sudah berkembang sedemikian besar, dan jemaat ini adalah jemaat yang penuh dengan anugerah daripada Allah. Bukan saja Paulus yang hadir di situ, tapi juga ada orang-orang besar lainnya, hamba-hamba Tuhan lainnya yang bersama-sama untuk bekerja dan memperhatikan jemaat ini. Namun di dalam satu waktu tertentu jemaat ini sama sekali kemudian jemaat ini kemudian menjadi jemaat yang berjalan di dalam kebenaran yang palsu. Kenapa demikian? Oleh karena pada waktu itu jemaat ini kemudian didatangi oleh banyak sekali guru-guru palsu, dan ternyata mereka mengajarkan kekristenan yang dicampur dengan konsep filsafat daripada Yunani pada waktu itu, yaitu ajaran daripada Gnostik. Ya, ajaran ini berkata kalau fisik, semua yang bersifat fisik itu adalah jahat, sementara semua yang bersifat rohani itu adalah baik. Sehingga ajaran ini kemudian nampaknya menjadi seperti angin baru dalam tanda kutip pastinya kepada ajaran kepada jemaat di dalam gereja ini, dan kemudian mereka hidup di dalamnya. Padahal ini merupakan sebuah sinkretistik ajaran antara kekristenan dengan konsep filsafat pada waktu itu. Dan saudara, di dalam Gnostik kemudian mengajarkan kalau Yesus itu datang itu bukan dengan tubuh fisik seperti yang kita mengerti. Ya, bahwa ada kelahiran anak darah, lalu kemudian bahwa Yesus mengalami semua pengalaman manusiawi, lalu ada kematiannya, dan ada kebangkitannya serta kenaikan ke surga. Yang di dalam 2 hari yang lalu para murid dikatakan oleh Alkitab dalam khotbah kebaktian kita, para murid menyaksikan Yesus naik ke surga. Tapi ajaran ini mengatakan bahwa tubuh Yesus itu hanyalah tubuh maya, tubuh bukan tubuh asli. Tubuh itu adalah tubuh bayang-bayang saja. Saudara bisa mengetahui kira-kira implikasinya seperti apa? Implikasinya pasti ajaran tentang kelahiran daripada anak darah itu ditolak. Lalu kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran dan pelayanan daripada Yesus itu pun juga akan tergeser. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa Yesus pernah mati, Yesus kemudian bangkit, dan Yesus naik ke surga. Kenapa demikian? Karena tubuh itu adalah tubuh maya. Yesus tidak pernah menderita sungguh-sungguh. Kayu salib tidak akan pernah ada. Pada waktu kita mencoba memikirkan ini lebih dalam, dan kita akan menemukan kalau ajaran ini muncul karena
mungkin sekali ada banyak orang-orang percaya atau orang-orang pada waktu itu yang kemudian berkata, kenapa saya harus bertanggung jawab kepada Allah yang dimengerti dan disembah oleh orang Kristen? Kenapa saya harus bertanggung jawab kepada Allah untuk semua hidup yang saya lakukan? Kalau Allah ada, maka kita akan terpedaya. Kalau Allah ada, kita akan terbatasi. Kalau Allah ada, maka kita akan harus bertanggung jawab kepadanya. Lalu bagaimana caranya supaya tidak harus melakukan semua itu? Maka buatlah Allah sedemikian rupa dan katakan bahwa Kristus adalah Allah yang jadi manusia itu, tubuhnya itu bukan tubuh asli. Bukan tubuh seperti yang kita mengerti yang dibalut oleh darah dan daging. Tapi tubuh itu adalah tubuh maya saja. Nah, dengan cara sedemikian, maka saya tidak harus mengaku dosa saya. Saya tidak harus datang dan dengan kerendahan hati berkata, Tuhan ampuni saya. Karena apa? Karena tubuh itu maya kok. Tubuh Yesus itu maya. Dan implikasinya segala sesuatu tentang Kristus hanyalah maya saja. Dengan demikian, maka kalau kita melihat di dalam sebuah rangkuman daripada bagaimana kita melihat iman Kristen, maka iman Kristen adalah iman yang bayang-bayang saja sebenarnya. Dan itu sebabnya maka Tuhan menyuruh Yohanes untuk menuliskan surat penggembalaan ini. Surat penggembalaan yang ditujukan kepada gereja yang notabene dalam satu waktu tertentu menganggap ajaran sinkretistik ini sebagai sebuah ajaran resmi daripada gereja Tuhan. Orang-orang dalam gereja mereka tidak pernah menyadari bahwa ini merupakan sebuah bahaya besar. Sangat besar sekali. Dan ajaran itu adalah sangat mematikan daripada kehidupan daripada iman dalam gereja itu. Di dalam perjanjian lama itu ada konsep korban. Korban-korban itu diberikan binatang yang disembelih lalu kemudian dikorbankan di atas mezbah. Kita sudah sangat mengerti bagaimana orang Israel datang kemudian mengaku dosa mereka dan persembahan itu diberikan. Tapi menarik juga ada korban-korban yang dipersembahkan untuk dosa yang tidak dimengerti. Di satu sisi kita melihat ada dosa yang mereka sadari dan persembahan itu diberikan. Korban itu ditaruh di atas mezbah. Tapi dalam kitab Imamat juga kita akan bertemu dengan adanya aturan memberikan persembahan kepada Allah untuk dosa-dosa yang tidak disadari. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan sangat mengerti bahwa dalam perjalanan hidup daripada orang percaya ada bagian dosa yang sangat dia mengerti. Itu sebab dia datang dan dia mengakuinya. Tapi ada bagian dosa juga yang dia tidak mengerti. Atau dia telat mengerti. Atau dia salah mengerti. Tetapi tetap saja itu dosa. Maka akan selalu ada korban yang dipersembahkan. Akan ada selalu binatang yang disembelih dan dipersembahkan untuk memohon pengampunan dosa untuk dosa-dosa yang tidak disadari ini. Nah, hal seperti itu terlihat pula di dalam catatan dari 1 Yohanes ini. Bagaimana Yohanes kemudian berkata kepada jemaat di dalam Efesus bahwa kamu memang sudah percaya. Waktu kamu percaya, maka percaya kamu itu berlandas kepada Yesus Kristus. Dan dia sungguh-sungguh manusia. Dia bukan bayang-bayang. Dia bukan tubuh semu. Dia bukan tubuh maya. Tapi dia sungguh-sungguh yang sejati itu. Itu sebab Yohanes memulainya dengan berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, kami sentuh tentang firman yang hidup itu. Itulah yang kami beritakan kepadamu. Nah itu sebab maka kemudian pada waktu orang-orang Kristen di Efesus ini, mereka berjalan mungkin sekali mereka tidak menyadari. Oleh karena Gnostik sudah masuk sedemikian rupa dan mengambil bentuk seperti kekristenan. Sehingga banyak sekali orang Kristen tanpa mereka sadari, mereka sudah berdosa kepada Allah. Dan dosa itu sangat besar sekali. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana cara kita mengerti orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus, lalu kemudian berbuat dosa yang mungkin sekali pada waktu itu mereka tidak paham, tapi sekarang di bawah terang daripada cahaya Tuhan. Mereka melihat dengan jelas sekali dan mereka datang dan memberikan pengampunan.
Mereka datang dan memberikan pengakuan dosa, dan Alkitab berkata, kamu akan diampuni. Itu sebab hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang Yohanes katakan di dalam konteks yang saya coba utarakan dengan singkat tersebut, tentang bagaimana dosa itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Lalu bagaimana dampaknya kepada keselamatan, dan bagaimana caranya kita memperhatikan dengan seksama tentang checklist hidup Kristen kita. Semenjak khotbah pertama saya berkata dalam 1 Yohanes 1 ini seperti sebuah checklist. Checklist tanda saya sudah berjalan sampai di mana. Checklist tanda saya sudah tiba di dalam jalan yang seperti apa. Saudara, kalau kita berjalan keluar kota mengemudikan mobil, kita membutuhkan sebuah rambu-rambu, bukan? Rambu-rambu itu seperti sebuah checklist. Sekarang saya sudah sampai di kilometer yang keberapa di dalam jalan tol yang begitu panjang ini. Atau kadang-kadang kita tidak melihat tanda daripada kilometer. Kita berpatokan kepada rest area. Di dalam rest area yang keberapa? Oh, rest area di A dengan kilometer yang kesekian. Itu seperti sebuah checklist. Sebagai tanda bahwa saya sedang berjalan di dalam jalan yang benar, dan saya sedang menuju kepada tujuan. Kalau di jalan tol tidak terlalu mudah, tidak terlalu gampang. Maksud saya tidak terlalu susah untuk melihat itu. Tapi ketika sudah keluar tol dan kemudian mulai menelusuri jalan yang berkelok-kelok di luar sana, maka kita sangat membutuhkan checklist. Checklist itu apa? Ada tanda. Oh, sekian kilometer ke sana, sekian kilometer ke sana. Berapa lama lagi? Oh, sekarang saya sudah sampai di tempat wisata ini, melewati tempat rumah makan ini. Itu menjadi tanda. Itu sebenarnya checklist. Saya sudah ada di mana? Saya sedang sampai di kilometer keberapa? Berapa lama lagi saya akan tiba? Dan sekarang untuk merangkum semuanya, kita bisa melihat di dalam kabin mobil kita dalam sebuah GPS. Di situ akan ada semuanya muncul. Nah, surat 1 Yohanes ini seperti checklist. Dan hari ini saya mengajak kita untuk menelusuri lebih lanjut. Minggu lalu kita melihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Hari ini kita akan melihat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Tapi saya akan memberikan penekanan pada ayat yang ke-9. Ya, tapi untuk melihat sebuah gambaran utuh apa yang Yohanes maksudkan, mari kita membaca bersama-sama. Yang wanita ayat yang ke-5, yang pria ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-10. Yang wanita terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan inilah berita. Allah adalah terang, dan Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, ketika kita menyoroti catatan daripada Yohanes ini, ada banyak orang Kristen yang mencampur adukan antara pengakuan dosa pada waktu dia bertobat dan pengakuan dosa pada waktu dia hidup di dalam keselamatan. Sekali lagi, di dalam kalimat-kalimat ada kita menemukan tentang ayat-ayat yang berkata tentang minta ampun, pengampunan, mengakui, lalu kemudian pendusta, kejahatan. Maka kita bertanya-tanya seharusnya dalam hati kita. Di sini pengakuan dosa dilakukan oleh orang yang berdosa, lalu kemudian mereka bertobat dan kemudian menerima Kristus, atau ini sebenarnya pengakuan dosa di dalam hidup Kristen dari orang yang sudah bertobat dan Yesus sudah ada di dalam hatinya.
Kalau saudara perhatikan bagian intro yang saya kemukakan, maka ini adalah pengakuan dosa di dalam hidup orang percaya. Pengakuan dosa di dalam hidup orang percaya. Kalau begitu, apakah orang percaya masih dapat berbuat dosa? Masih. Saudara dan saya, kita tidak menjadi orang Kristen lalu kemudian simsalabim, abrakadabra. Kita tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Alkitab justru mengatakan kalau kita mengatakan kalimat seperti itu, kita berdusta. Tidak ada kebenaran itu di dalam diri kita. Alkitab berkata kalau kita mengaku dosa, maka berarti ini adalah orang Kristen masih mungkin jatuh dalam dosa. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah. Dia sudah menerima Yesus? Sudah. Dia sudah mendapatkan keselamatan? Sudah. Adakah janji hidup kekal kepadanya? Ya. Setelah seorang percaya kepada Kristus, dia memiliki kehidupan yang kekal. Dan itu tidak akan pernah berubah. Namanya saja kita menemukan istilah hidup yang kekal. Kalau hidup kekal itu tidak berubah, maka seluruh ayat kekal dalam Alkitab harus dirubah menjadi hidup kekal sementara. Harus ada tambahan kata sementara, tapi Alkitab tidak demikian. Sebagai contoh misalnya, saudara-saudara di dalam surat yang sama tapi dalam pasal yang ke-5. Coba kita perhatikan ayat itu. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Mari kita membaca ayat itu bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Perhatikan dari kalimat-kalimat, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, kalau ayat-ayat tersebut saya berikan ilustrasi, maka akan jadi seperti ini. Saudara perhatikan saya. Misalnya, brosur ini adalah hidup yang kekal. Dan warta ini adalah Kristus. Dan Alkitab bilang begini dalam 1 Yohanes 5, 11 dan 13. 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Sampai di sini mengerti? Lalu ayat yang ke-13 berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu bukan hanya tahu, tapi kamu harus tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Karena apa? Kamu memiliki Kristus dalam kehidupan kamu. Ini terjadi satu kali di dalam sejarah. Satu kali pada waktu Tuhan tolong saya. Satu kali saja terjadi. Tuhan membasuh dosa saya di atas kayu salib. Dan saya menemukan kehidupan yang kekal itu. Tapi ini tidak menjamin kalau kita tidak berbuat dosa. Karena Alkitab berkata dalam 1 Yohanes ini, kalau kamu berbuat dosa kepada jemaat Efesus, kepada jemaat yang sudah percaya, maka jemaat ini mungkin sekali berbuat dosa dan mereka tidak menyadarinya. Dan untuk itu maka Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu mengaku dosa. Mengaku dosa. Kenapa harus mengaku dosa? Karena ini kehendak daripada Allah. Kenapa harus seperti itu? Karena jikalau tidak, kamu akan kehilangan persekutuan dengan Allah. Kamu tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kamu. Sebab Alkitab mengatakan Allah itu adalah terang. Dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Inilah konsep tentang Allah yang occupied di dalam pikiran daripada Yohanes. Yohanes berkata, kalau kamu hidup dalam terang, maka hidupmu tidak boleh ada kegelapan sama sekali. Kalau ada kegelapan, maka terang Allah itu akan menyinari kamu dengan begitu kuatnya, bahkan sampai dalam sudut-sudut yang paling tersembunyi dalam kehidupanmu. Terang itu akan menusuk dan membukanya. Dan kalau itu sudah terjadi sebagai bukti, sebagai checklist, kamu adalah anak Allah, maka kamu mengaku dosamu. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengaku dosa seperti yang Tuhan berikan sebagai jalan keluar ini,
maka pastilah kita akan kehilangan kedekatan persekutuan dengan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan kehangatan penerimaan daripada Allah. Saudara masih ingat pada waktu engkau masih kecil, engkau berseteru dengan orang tuamu? Masih ingat? Pada waktu engkau marah-marah sama orang tuamu, engkau masih ingatkah pengertian itu dengan jelas? Pengalaman itu dengan jelas? Apa yang terjadi waktu anak kecil itu marah-marah sama orang tuanya? Apa yang dia pikir? Dia pikir gini, aku mau pergi aja dari rumah orang tua. Kenapa? Nggak mau sama papa mama lagi. Lucu sekali. Anak kecil marah sama orang tua dan bilang pergi aja. Itu tindakan bodoh sekali, bukan? Mungkin orang tua di matanya akan terlihat sangat jahat sekali. Aku mau pergi, aku mau sendiri, aku mau mandiri. Mungkin papa mamanya dengar kalimat itu mereka tertawa dan tersenyum dalam hati dan berkata, silahkan, kamu mau makan apa di luar? Kamu mau tidur di mana? Kamu mau tidur di kolong jembatan? Kira-kira begitu. Saudara-saudara, ini adalah pemikiran yang anak itu pikir sangat brilian sekali. Way out, jalan keluar untuk melepaskan diri daripada orang tua. Kenapa kau harus bertanggung jawab kepada papa dan mama? Saya pikir ini sebuah jalan yang bagus sekali. Tapi sebenarnya sebuah kebodohan yang luar biasa sekali. Dosa itu membentukkan pikiran, menghilangkan damai sejahtera, dan lebih pasti adalah akan membahayakan diri. Membahayakan diri di sini adalah kamu akan kehilangan persekutuan, kehangatan penerimaan daripada Allah. Dan itulah sebab maka Yohanes berkata, kalau kamu berkata, kamu tidak berbuat dosa, kamu pembohong. Itu pikiran yang bodoh sekali. Sama seperti seorang anak kecil yang berkata, aku mau pergi aja. Bodoh sekali. Sebaliknya, Yohanes berkata, kalau kamu mengaku dosa, maka Tuhan itu adalah setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni kamu dan menyucikan kamu daripada segala kejahatan. Dan hari itu kalau saya memakai ilustrasi seorang anak yang marah-marah sama papanya, sampai satu kali dia merasa, enggak bener ini. Aku nggak boleh berpikiran itu. Lalu kemudian dia datang duduk dekat-dekat papa sama mamanya. Lalu kemudian mulai merajuk, mulai mengeluarkan kata-kata baik. Ya, orang tua pasti kan pikir ada apa ini? Ada apa ini? Curiga. Lalu kemudian dia dekat-dekat pegang tangan dan bilang, "Pa, Ma, maaf ya." Nah, itu pengakuan dosa. Pada waktu engkau berkata seperti itu, langsung penerimaan itu kau dapatkan. Damai sejahtera engkau rasakan lagi. Kenapa? Karena papa atau mama mengangkat barrier, halangan di depannya untuk kamu. Tidak ada halangan, tidak ada batasan, tidak ada lagi jarak yang terjadi. Seorang anak bisa dekat dan sebuah persekutuan dengan orang tuanya. Inilah jalan keluar yang Allah berikan. Orang Kristen masih bisa bikin dosa? Masih. Dosa yang dibuat oleh orang Kristen apakah mempengaruhi persekutuannya dengan Tuhan? Sangat. Apakah orang Kristen bisa menderita kalau dia tidak mengaku dosanya? Ya, pasti. Dia akan menderita luar biasa. Oleh karena orang Allah menarik jarak dari dia. Tapi apakah langsung menghilangkan relasinya, hubungannya dengan Allah? Tidak. Sekali dia menjadi anak, dia akan tetap menjadi anak. Bukankah firman berkata, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan kalimat itu. Engkau setelah menjadi anak, maka engkau tetap anak. Engkau setelah diterima, diadopsi menjadi anak. Ini konsep kekristenan. Dari orang berdosa menjadi orang yang percaya, itu adalah konsep kamu diadopsi masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu tetap anak. Itu sebab di dalam doa Bapa kami kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami di sorga. Ada hubungan antara anak dengan Bapa. Allah dipanggil sebagai Bapanya. Relasi kedekatan, relasi persekutuan, relasi kehangatan, relasi perlindungan, relasi kecukupan, relasi jaminan. Ini yang setiap orang Kristen miliki. Saudara-saudara, Allah memberikan jalan keluar jika kita berbuat dosa, yaitu mengaku dosa kita.
Mengaku dosa siapa? Dosa kita. Kita itu siapa? Ya kita. Kita bukan mengaku dosanya orang lain. Berapa banyak orang ketika berdoa mengaku dosa-dosa begini. Tuhan, aku mengaku dosa, tapi dosanya dia kan lebih besar Tuhan dari dosa saya. Dosa saya itu ecek-ecek Tuhan, receh-receh Tuhan, tidak mempengaruhi, tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan kehebohan di dalam masyarakat. Dosa saya just a piece of cake Tuhan, nyolong permen. Begitu saja. Siapa di sini yang waktu kecil nyolong permen di warung tetangga atau di warung sekolah? Ayo, angkat tangan. Saudara nggak usah angkat tangan. Yang beri angkat tangan terima kasih. Ternyata kita sesama tukang colong. Pada waktu masih kecil, saya pernah mengambil permen daripada warung di sekolah dan kemudian nggak bayar. Masih ingat sekali. Kalau saya masih bisa datang dan bayar itu kembali, karena satu kali saya pergi ke sekolah saya dulu, kepingin tahu sekolah saya dulu kayak apa sih. Saya masuk ke sekolah, saya lihat di mana warung dulu ada di situ. Kalau seorang penjualnya masih ada, saya mau ngaku deh, saya mau bayar hari itu. Setelah 50 tahun kemudian, baru bayar. Orangnya kalaupun ada dia akan berkata, Pak, harga dulu harga sekarang beda loh, harga sekarang sudah naik loh. Saya bilang, saya bayar deh, gitu. Ya, karena biar bagaimanapun hal itu teringat dengan jelas. Bagaimana saya mengambil limun. Istilah limun, ada yang tahu? Ya, minuman soda itu kan, minum saya colong. Aduh Tuhan ampuni saya nggak pernah ketemu orangnya lagi. Kalau ketemu saya mau bayar 5 kali lipat pun saya bayar, 10 kali lipat pun saya bayar, kira-kira begitu. Ya, terus saudara, mengaku dosa bukan mengaku dengan membandingkan dosa dengan orang lain. Mengaku dosa adalah mengaku dosaku. Mengaku dosa juga bukan diisi dengan upaya untuk membenarkan diri. Tuhan, saya mengaku dosa. Tapi Tuhan tahu kan, kepepet loh Tuhan, kepepet. Apapun itu alasannya. Ada mahasiswa yang berdoa begini, Tuhan, izinkan sekali ini saja Tuhan. Karena mata kuliah ini prerequisite loh Tuhan. Mata kuliah prasyarat. Kalau saya nggak lulus mata kuliah ini, saya nggak bisa mengambil mata kuliah lanjutannya. Please izinkan sekali ini saja. Butuh kemurahan daripada Tuhan. Demikiankah? Apakah doa ini Tuhan dengar? Tidak. Ada doa juga mengaku dosa sambil membenarkan diri. Tuhan, berkati saya. Malam hari ini saya mau pasang nomor Tuhan. Kalau kena Tuhan, kita 50-50 Tuhan. Kalau 2 nomor kena dapat berapa ya? Ada yang tahu? 2 nomor kena dapat berapa? Kok tahu ya? Oh, kok tahu ya? Wah, dulu ternyata tukang pasang ya. 2 nomor kena berapa harga sekian. 3 nomor kena sekian. 4 nomor kena, wah sudah 6 digit kali ya. Gitu. Tuhan berkati saya Tuhan, kasih hikmat-Mu supaya saya bisa nebak nomor ini baik-baik. Kalau kena 50-50 Tuhan, separuh buat-Mu persembahan hari Minggu, separuh buatku untuk pasang nomor yang lain lagi. Itu namanya bukan mengaku dosa. Ya, saudara-saudara, mengaku dosa adalah ketika Tuhan memberikan pencerahan, pengertian, saya tidak membantah dan mencari arti lain daripada dosa. Itu sebab kalimat yang dikatakan oleh Yohanes di sini, jika engkau mengaku dosamu, itu memakai kalimat atau bahasa aslinya itu adalah homologeo. Sedikit terdengar keren. Homologeo. Homo itu artinya sama. Logeo itu artinya I speak. Aku berbicara. Aku mengatakan sesuatu. Jadi dalam pengertian di sini, aku mengaku dosaku adalah aku mengakui hal yang sama tentang dosa sebagaimana Tuhan melihatnya. Kalau Tuhan melihat ini dosa, maka aku tidak bantah. Aku tidak cari celah, aku tidak cari arti baru, aku tidak cari peluang untuk membenarkan diri. Aku akan tertunduk dengan penyesalan dan berkata, betul Tuhan, itu dosa. Itu betul dosa. Aku tidak akan mencoba untuk
meniadakan atau mencari upaya untuk membenarkan diri. Aku tahu bahwa itu adalah salah. Aku bersetuju dengan engkau. Semua yang Tuhan katakan dosa adalah dosa. Saya tidak membantah. Lalu apakah dosa di sini? Apakah arti kata dosa di sini? Mengaku di sana tadi adalah aku setuju dengan semua yang Tuhan katakan dosa adalah dosa. Kalau gitu dosa di sini apa? Dosa di sini memakai sebuah istilah yang berarti tidak tepat dengan sasaran. Tidak pas dengan sasaran. Seperti seseorang yang membidikkan anak panah dan kemudian melepaskan anak panah itu. Dan anak panah itu entah 50 cm meleset atau 5 cm meleset atau 5 mili meleset atau 0,000000005 meleset, maka di dalam pandangan Allah tidak tepat sasaran. Tapi deket banget loh Tuhan. Tuhan bilang tidak tepat sasaran. Itu definisi Alkitab tentang dosa. Dosa itu adalah tidak tepat sasaran. Kalau gitu yang tepat sasaran apa? Yang tepat sasaran adalah kehendak Allah. Allah mau kita hidup dan melakukan kehendaknya sesuai tepat sasaran. Bukan deket-deket aja, nggak apa-apa, memper-memper. Atau ya sedikit-sedikit kena lah. Tidak. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak akan memberikan sedikit pun toleransi terhadap dosa. Sekalinya tidak tepat sasaran, maka sampai kapanpun itu tidak akan tepat sasaran. Saudara, di sini kita melihat bahwa kehendak Allah yang paling baik, kehendak Allah yang paling tinggi dan ini merupakan ekspresi daripada kebaikan hati Allah adalah di sepanjang hidup imanmu, kamu tepat sasaran di dalam kehendaknya. Untuk itulah maka dia menyadarkan kita kalau kita berbuat dosa. Dan dia memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki persekutuan yang rusak itu. Dan dia berkata, kembalilah. Aku menyediakan sarana bagimu. Sarananya apa? Kamu mengaku dosamu. Dan dia berjanji akan mengampuni. Selesai sampai di situ? Tidak. Dia menyucikan. Berarti di sini kita melihat kalau orang Kristen berdosa, dia terpisah daripada Tuhan, bukan berarti kehilangan keselamatan. Saudara jangan salah mengerti dan jangan mencampur adukan. Sebab relasi ini adalah relasi orang tua dengan anak. Kalau Tuhan berkata, aku akan mengampuni dan aku akan menyucikan, berarti dalam pandangan Allah, kamu buat dosa, walaupun kamu orang Kristen, kamu tercemar di hadapanku. Kamu tercemar di hadapanku. Tubuhmu, ini sebagai gambaran metafora, penuh dengan lumpur, penuh dengan hal yang menjadi hal yang jorok dan tidak pantas sekali. Apa yang terjadi? Ini sama seperti cerita di dalam Alkitab, seorang anak itu ketika dia salah paham terhadap ayahnya, dia pergi jalan keluar dan menghabiskan seluruh harta miliknya dan memfoya-foya. Sampai kemudian dia terdampar di kandang babi dan kita bisa membayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan anak ini. Satu kali dia berkata, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku akan pergi dan meninggalkan kandang babi ini. Aku akan pergi dan meninggalkan kandang babi ini. Kenapa dia berkata demikian? Sebab ada semacam kesadaran. Aku bukan tempatnya di sini. Kenapa demikian? Karena dia mulai merasa bahwa di luar sebelumnya dia bisa menikmati segala makanan dan kemewahan. Sekarang hidupnya dilempar ke dalam kandang babi. Dan dia harus memberikan babi makan, sementara tuannya tidak memberikan dia makan. Dia baru menyadari betapa jahatnya tuannya yang memberikan pekerjaan ini kepada dia. Sehingga dia mencoba untuk memakan makanan daripada babi. Dan dia merasa ini tidak benar, saya mesti kembali. Lalu dia pulang ketika bertemu dengan ayahnya. Apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya memeluk dia. Anak itu sudah bau babi.
Pakaiannya pasti sudah compang-camping. Sepatunya dia nggak tahu kemana. Berantakan hidupnya. Bajunya mungkin sudah robek di sana dan di sini. Sangat menyedihkan dan mengenaskan. Tapi ketika ayahnya melihat dia, memeluknya dan berkata, pakaikan jubah baru, sepatu dan cincin. Dan lebih daripada itu, potong binatang dan adakanlah pesta di dalamnya, dalam rumah. Saudara-saudara, Tuhan berkata, Ia akan mengampuni dan menyucikan, mengkuduskan kamu kembali. Berarti Dia akan menerima pembasuhan daripada darah Kristus. Ini adalah pengakuan dosa dalam hidup Kristen. Pengakuan dosa dalam hidup Kristen itu bisa terjadi berkali-kali. Tapi pengakuan ketika pertama kali percaya kepada Kristus itu hanya satu kali saja terjadi. Kenapa demikian? Oleh karena Kristus berjanji, kalau kamu bertobat dan percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam hatimu. Roh Kudus yang masuk ke dalam hatimu, Dia akan tinggal di dalam hatimu itu untuk selama-lamanya. Ini dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-14. Roh itu akan masuk ke dalam hidupmu dan Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa lama? Sampai selama-lamanya. Ini adalah definisi kekal yang coba dipikirkan dengan pikiran yang terbatas. Selama-lamanya itu adalah tidak pernah meninggalkan. Selama-lamanya itu adalah Dia akan selalu akan ada untuk kita. Itu selama-lamanya. Maka Roh Kudus tidak akan pernah keluar masuk ke dalam hidup kita. Meskipun kita berbuat dosa, Dia tidak akan keluar masuk. Dia akan tetap ada dalam kehidupan kita. Karena ini adalah tugasnya. Ini adalah apa yang Dia kerjakan. Roh Kudus. Kudus itu menerangkan karakter daripada roh itu. Sehingga setiap orang percaya yang hatinya didiami oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengerjakan penyucian demi penyucian. Berapa banyak? Banyak sekali. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan istilah pengakuan di situ memakai bentuk present tense. Present tense itu dengan present continuous tense itu mirip sekali pemakaiannya. Kalau present continuous adalah sesuatu hal yang berulang-ulang dan bersifat continue, berkelanjutan yang kita lakukan. Itu present continuous. Ciri khasnya apa? Rumusnya apa? Verb plus ing. Masih ingat? Itu present continuous. Verb plus ing. Ya, running, walking, eating. Nah, itu present continuous. Verb plus ing. Tapi kalau present tense itu dipakai untuk sesuatu yang berulang. Jangan ditanya lagi. Misalnya, matahari terbit, sunrise. Matahari terbenam. Itu adalah present tense. Dan di dalam bagian ini dia pakai present tense. Dengan kata lain mau bilang begini, pengakuan dosa adalah sesuatu yang jangan ditanya lagi. Ini adalah cara hidup orang percaya. Checklist. Kamu mengalaminya? Kamu menikmatinya? Banyak orang nggak suka dengan istilah pengakuan. Sebab pengakuan itu seperti sebuah pelemahan. Kenapa harus mengaku? Dosa dianggap sebagai sebuah kondisi yang melemahkan daripada potensi daripada diri. Kenapa kita tidak mengembangkan potensi diri itu? Buang ide dosa. Konsep dosa itu membawa kita tertinggal ribuan tahun ke belakang. Dosa itu adalah konsep yang hanya dipikirkan oleh orang-orang primitif pada masa itu. Kita tidak. Kita bisa berdiri sendiri, kita bisa mengembangkan potensi diri dan kita bisa mencapai prestasi-prestasi yang gemilang sekali, bukan? Kenapa harus bicara lagi tentang dosa? Kenapa harus mundur jauh ke belakang? Ini adalah cara kerja daripada setan. Sebab dosa itu merusak persekutuan kita dengan Dia. Dosa itu membawa hidup rohani kita itu begitu kering sekali. Di sini salah satu checklist yang perlu kita amati. Engkau pernah saat teduh dan hidup ketika engkau saat teduh, kenapa dulu engkau merasa begitu bergairah sekali, begitu bersemangat sekali, begitu sesuatu hal yang menyenangkan sekali, tapi ternyata sekarang ketika engkau saat teduh, kenapa begitu kering?
Kenapa sepertinya sumber mata air itu tertutup dengan rapat? Kenapa nggak seperti dahulu, seperti keran yang dibuka dan airnya mengucur dengan deras sekali? Kenapa sekarang begitu kering? Seperti sebuah pohon yang mati di tengah gurun, atau seperti seekor ikan yang menggap-megap di luar air. Kenapa ya? Checklist, sebuah tanda. Itu mungkin sekali ada dosa yang kau buat, yang Tuhan sudah kasih tahu dan kau belum mengakui. Saudara, ini kita tidak bisa bermain-main di dalam bagian ini. Karena itu bukan kehendak daripada Allah. Orang seperti demikian dia tidak akan pernah bisa mengucap syukur dengan benar di dalam kedalaman hatinya. Dia kehilangan, missing the target, missing the experience, missing the moment. Apa itu? Tuhan datang dekat-dekat. Tuhan mengampuni. Kalau dia terus-menerus di dalam kekerasan dari pikiran kepala batunya, maka dia pasti akan terus-menerus tidak dapat bersyukur dan dia akan merasa asing sekali terhadap pekerjaan Roh Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, Alkitab itu kemudian memberikan kita dua contoh tentang pengakuan yang benar dan pengakuan yang manipulasi yang tidak benar. Alkitab memberikan kita dua contoh tentang bagaimana yang seseorang didengar dan diterima, yang seorang lain diabaikan dan dicampakkan. Kita dapat melihat cerita itu dalam kitab Lukas 18. Yang saya soroti itu adalah pengalaman mengaku dan mendapatkan pengampunan. Di dalam Lukas 18, ayat yang ke-9 dan seterusnya itu, Tuhan Yesus memakai dua kelompok atau dua model orang untuk menjelaskan tentang pengakuan dan pengampunan. Yang seorang itu mewakili kaum rohaniwan, yaitu orang-orang Farisi. Saudara, kalau kita merasa dekat dengan Tuhan, hidup rohani kita nampaknya sepertinya semuanya baik-baik saja, hati-hati. Hati-hati. Apa yang kita rasa sebagai kerohanian yang baik mungkin sekali akan menjerumuskan kita, membuat kita tidak peka. Dan hari itu Tuhan Yesus berkata, ada seorang Farisi yang berdoa ke hadapan Tuhan. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena aku adalah laki-laki. Aku orang Ibrani, aku taat kepada hukum Taurat. Aku berpuasa sekian hari, sekian lamanya dalam 1 minggu. Ia sangat bangga sekali dengan kondisi kerohaniannya. Ia sangat bangga sekali dan ingin menunjukkan kebenaran dirinya di hadapan Allah. Dan orang-orang seperti ini menunjukkannya dengan cara, aku berdoa di hadapan Tuhan. Aku berdoa. Dia bangga sekali menjadi seorang yang percaya. Dia bangga sekali karena aku lahir di tengah keluarga Kristen. Aku dididik dengan ketat di dalam sekolah minggu pada waktu kecil. Aku taat dan aktif dalam kegiatan remaja, pemuda. Bahkan aku pernah menjabat jabatan sebagai sintua. Sedikit lagi kalau misalnya dapat kesempatan jadi eporus aku. Aku dapat semua kesempatan itu. Terlihat sangat Kristen sekali. Dunia rohani adalah dunia hidupnya dia. Segala lingkungannya semua bersifat rohani. Makan berdoa. Segalanya berdoa. Minum berdoa. Jalan berdoa. Mau pergi berdoa. Mau pulang berdoa. Mau tidur berdoa. Bangun tidur berdoa. Wah, semuanya serba doa. Orang seperti ini Tuhan Yesus bilang, memakai contoh ini. Dia berdoa dalam hatinya. Tapi dia tidak pernah mengaku dosanya. Dia berbangga diri dengan prestasi rohaninya. Sebaliknya, kontrasnya, seorang pemungut cukai. Dia mewakili semua orang berdosa. Orang ini sadar bahwa ia sangat jauh dari Allah. Ia merasa tidak pantas berbicara dengan Allah. Dan dia merasa pula tidak patut menerima perhatian daripada Allah. Tapi ia tetap berdoa, mohon pengampunan. Pada waktu dia berdoa, Alkitab mengatakan bahkan untuk menengadah ke langit pun dia tidak berani. Dia tidak berani mengangkat wajahnya kepada Tuhan dan minta ampun.
dia memukul-mukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Apa yang Tuhan katakan? Doanya didengar dan dia dibenarkan. Pemungut cukai ini merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan dia mendapatkan pengampunan. Maka pengakuan di sini selain kita melihat diterangi cahaya mengakibatkan ada sebab macam penyesalan dan ada kemauan untuk memohonkan pengampunan, tetapi pengakuan di sini juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab orang ini tidak membantah apa yang Tuhan katakan dosa adalah dosa. Sebab dia sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Perfect moral of God. Allah yang kudus itu, dan dia yang kudus itu tidak memberikan tempat sedikit pun, satu noktah pun ada dosa di dalam kehidupan orang percaya. Dia tidak mengizinkannya. Itu sebab saudara, kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan satu sedikit kecil dosa pun, tapi kita masih mungkin berbuat dosa dan mungkin kita tidak menyadarinya, itu sebab kita membutuhkan seorang pembimbing. Seorang pembimbing yang akan menyertai kita, mengajar kita, memberitahu kita. Ini pekerjaan Roh Tuhan. Roh Kudus akan menyatakan kebenaran, menyatakan penghukuman. Roh Kudus akan menyatakan akan dirinya Allah. Saudara-saudara, Roh Kudus hadir dan dia tidak akan pernah jemu-jemu dan lelah untuk menolong setiap orang percaya di hadapan Allah untuk suci di hadapan dia. Saudara, sini kita melihat tanpa adanya pengakuan dosa dan pertobatan, maka seseorang tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Seorang yang kemudian mengatakan bahwa untuk apa saya mengakui dosa? Dosa itu adalah sebuah pelemahan daripada diri. Dosa itu adalah pikiran kuno. Dan kalau dosa tetap ada sampai saat ini, maka mari kita menggeser sedikit arti daripada dosa. Kita akan mengatakan dosa itu hanyalah bagi orang-orang yang terganggu jiwanya. Ini bersifat gangguan jiwa. Ini menjadi semacam teori yang banyak dikenal dan kemudian diadopsi untuk menyelesaikan masalah-masalah kejiwaan daripada banyak orang, termasuk orang Kristen. Maka karena itu untuk membuat supaya kamu kembali kepada status hidupmu yang penuh dengan keberanian dan potensi diri, maka buang semua ide dosa. Tuhan tidak berkenan kepadanya. Dosa itu di hadapan Allah adalah pelanggaran hukum Allah. Jelas sekali Yohanes mengatakan itu dalam suratnya. Nanti kita akan sampai di sana. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dan dosa adalah sikap hati yang salah kepada Allah. Sikap hati. Masa sih hanya karena perbuatan sekecil ini engkau menganggapnya sebagai dosa? Ah, Tuhan lebay. Hati-hati pakai kalimat-kalimat atau ngomong-ngomong kalimat-kalimat yang tidak pantas ke hadapan Tuhan. Tuhan memandang dosa itu sebagai suatu hal yang serius dan dia tidak pernah bermain-main. Orang mulai memberi arti baru, menggesernya. Orang berkata, dosa adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan saja. Tuhan bilang, pelanggaran. Orang berkata, dosa itu adalah hanya sebuah tindakan blunder sesaat. Enggak selalu yuk kita melakukan tindakan blunder. Tuhan bilang dosa adalah kutuk. Orang berkata, dosa hanyalah kelemahan saja. Kelemahan saja. Tuhan bilang tidak. Dosa itu adalah kejahatan. Jangan mengurangi arti dosa. Jangan menggeser arti dosa. Jangan memberi arti baru bagi dosa. Itu namanya kita tidak pernah mengaku. Ingat sekali lagi konsep mengaku. Mengaku adalah menyetujui sebagai hal yang sama seperti yang Tuhan lihat. Kalau Tuhan lihat seperti demikian, maka akui. Kalau Tuhan lihat seperti dosa itu seperti ini, maka jangan bantah. Kalau Tuhan mengatakan dosa itu seperti ini, maka jangan mencari celah
untuk mencoba menenteramkan diri dengan berkata, itu dongeng daripada nenek-nenek kuno saja. Selama kita bersikap demikian, maka kita tidak akan pernah menikmati damai sejahtera yang sejati daripada Allah. Saudara-saudara, jangan kita memarginalkan dosa dalam arti memberi keringanan arti, melebarkan arti, atau mengubah arti. Upaya seperti itu adalah dosa pula. Yohanes melihat dengan mata tajamnya dengan berkata, jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Kalau kita mau mencari alasan logis, dalam waktu singkat kita bisa mendapatkannya. Tapi kalau kita mau mencari pikiran Tuhan, maka itu perlu anugerah dan pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara, pengakuan akan menghasilkan pertobatan. Pengakuan itu bukan kata-kata kosong belaka. Istilah pertobatan di dalam kekristenan itu adalah meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pikiran kita tidak mencoba untuk berdalih. Pikiran kita di bawah terang daripada cahaya surgawi berkata, setuju Tuhan, saya melihat dosa sebagai dosa. Logika kita ditundukkan di depan dan tidak mencoba untuk mencari alasan yang lain. Perasaan kita diliputi dengan kedukaan yang amat sangat. Pikiran bersetuju, perasaan berduka dalam sebuah kesedihan. Oleh karena ini adalah kesedihan ilahi. Tuhan menaruh kesedihan itu di dalam hati kita. Dan ini menjadi sebuah kesedihan yang kita tidak bisa keluar daripadanya. Lalu harus ada tindakan aksi. Pikiran bersetuju, hati berduka. Lalu aku mengambil keputusan. Aku akan tinggalkan kandang babi ini. Aku akan tinggalkan makanan babi ini. Aku akan tinggalkan bergaul dengan para babi-babi ini. Aku akan pulang. Di rumah Bapakku banyak makanan. Di sini aku menderita karena aku lari dari rumah Bapakku. Demikianlah anak bungsu itu hilang. Sehingga saudara, pikiran setuju, hati berduka, menghasilkan tindakan untuk pergi. Maka dosa itu adalah aku berbalik. Putar balik 180 derajat. Dulu saya pernah mendengar ada orang berkhotbah, bertobat itu adalah berputar 360 derajat. Ya balik. Bukan, bertobat adalah putar balik. Aku sedang berjalan ke sana, aku berhenti. Sebab terang Tuhan menerangi jalanku di depan. Penuh dengan kebahayaan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Aku berhenti. Tuhan menerangi. Hai, kalau kamu terus, kamu akan terjerumus. Kamu akan binasa. Sekarang terang itu menerangi. Sekarang balik, putar, dan berjalan kembali. Itu namanya bertobat. Bertobat aku sadar dan aku kembali. Dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Kalau begitu, apakah yang menjadi jaminan? Bagaimana aku tahu bahwa aku sudah melakukan perjalanan yang benar dalam hidup Kristenku? Bukankah aku juga nanti akan melakukan dosa lagi? Apakah ketika Yesus mengampuni semua dosaku, maka semua-muanya itu akan sudah diampuni? Apakah Alkitab berkata bahwa ketika dia mengampuni dosa, maka semua dosa kita diampuni? Iya, diampuni. Tapi setelah saya bertobat, saya tidak tahu masa depan saya, beberapa hari waktu di depan saya, apakah saya tidak berbuat dosa lagi? Sangat mungkin. Lalu ketika saya mau buat dosa lagi, apakah dosa itu juga sudah diampuni? Yang lalu sudah diampuni, yang sekarang diampuni, yang masa depan apakah juga diampuni? Belum buat loh. Kalau belum buat, juga belum ada kesempatan buat pengalaman pengakuan. Apakah Tuhan ampuni? Ampuni. Kalau gitu gunanya pengakuan itu apa? Pengakuan adalah engkau diajar oleh Tuhan melihat Dia yang kudus.
Dia yang adalah terang. Dia yang adalah kebenaran di dalam sebuah persekutuan dengannya. Berarti tanpa pengakuan engkau tidak akan menikmati semua berkat ini. Kalau engkau mendapat kesempatan buat mengaku, maka berbahagialah. Itu berarti Tuhan mau menarik engkau makin dekat kepadanya. Makin dekat kepadanya. Itu sebab orang Kristen masih bisa mungkin berbuat dosa, tetapi tidak harus. Dulu buat dosa banyak-banyak, sekarang makin lama makin sedikit. Makin lama makin sedikit. Dulu sangat menyenanginya, sekarang makin membencinya. Mari kita mengingat apa yang Yesaya katakan. Di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Di situ Yesaya berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Lalu kemudian kita lihat lagi bagaimana Yesaya menguraikan pikiran daripada Tuhan dalam pasal yang ke-55 ayat yang ke-7. Ia berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara, disinilah pengakuan akan menghasilkan pertobatan. Pertobatan itu berarti aku tinggalkan, aku singkirkan, aku buang semua perbuatan-perbuatan jahat. Dulu aku menyenanginya dan bergairah untuk melakukannya. Sekarang aku membencinya dan kemudian merasa jijik karenanya. Dulu aku selalu mencari-cari kesempatan. Sekarang aku menutup semua peluang itu. Saudara, saya masih mengingat sekali satu kali di ujian ketika saya masih STT. Waktu ujian tersebut ketika semua soal sudah dibicarakan dan sudah dibagikan, ada dikasih waktu buat menenangkan diri sedikit. Waduh, ini ujian, menenangkan diri sedikit. Lalu ketika saya baca soal demi soal, biasa mahasiswa kalau lagi ujian survei soalnya dulu. Jawaban pertama, oke, bisa jawab. Jawaban kedua, oke, bisa jawab. Jawaban ketiga, oke. Ada 4 pertanyaan waktu itu. Wah, semuanya baik. Semuanya saya bisa jawab. Semuanya saya sudah pelajari. Lalu ketika dosennya berkata, sekarang mulai kerjakan dan kita akan ketemu lagi 2 jam. Jadi dosennya kemana? Pergi. STT kok. Di STT asumsinya adalah mahasiswa yang gak berani nyontek, bukan? Begitu. Dosennya pergi, kita kembali lagi 2 jam. Saya mulai berhadapan dengan soal itu dan saya mulai pikir-pikir. Nomor 1. Tadi kayaknya bisa, tapi lompat dulu nomor 2. Kan boleh menjawab lompat-lompat ya. Lompat-lompat nomor 2. Oke, nomor 2. Loh, tadi kayaknya tahu. Tapi kemana sekarang ya? Kok nggak ngerti. Nomor 3 dulu, mungkin stres. Nomor 3 ketika lihat, oh saya kebayang. Di diktat bagian sebelah kiri, lembaran sebelah kiri, bagian sedikit ke bawah. Itu jawabannya. Tapi apa jawabannya? Kok nggak ketahuan ya? Nomor 4, waduh, benar-benar blank. Dulu tadinya awalnya bilang, saya bisa semua. Wah, senang sekali. Sekarang mulai berkeringat dingin. Darah mulai mendesir, naik ke atas. Lalu kemudian melihat kiri kanan, teman-teman mulai mengerjakannya. Mereka mengerjakannya dengan senyum-senyum. Kurang ajar loh. Senyum-senyum. Ada sambil ngerjain sambil angkat kaki gitu ya. Lalu waktu berjalan tiktok, lalu tiba-tiba seorang berdiri. Saya pikir dia kumpulin apa jawaban? Enggak, ambil kertas kosong baru. Wah, dia sudah 2 halaman. Saya masih kosong. Belum. Apa ini? Aduh. Kemudian pas lagi bingung-bingungnya, ayo Tom, tenang Tom. Lihat bawah, diktat terbuka. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waduh, diktat terbuka. Ketika lihat diktat tersebut, langsung Tuhan berbicara dalam hati. Apa? Kamu bilang apa tadi? Ini ujian bagimu. Kamu mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan. Sekarang kamu mau pakai celah itu
Saya diam. Ya. Lalu saya geser kaki saya ke diktat itu dan kemudian menyorongnya masuk ke bawah tempat duduk. Berarti selesailah sudah, game over. Di STT itu 1 kali nyontek langsung DO tanpa babi bu. Mau jadi apa ya? Mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan, mengkompromikan diri dalam hal nyontek. 1 kali saja ketahuan, out. Enggak ada SP1, SP2, apalagi SP3. Yang adalah surat perintah, out. Masuk kamar, angkat koper, pulang. Lalu bagaimana saya? Masih kosong. Untuk menghibur diri, saya menulis ulang pertanyaannya. Menulis ulang. Sebutkan ini adalah menghibur diri. Lalu pada bagian akhir tulis, maafkan ya, saya blank. Saya tulis bagian akhir, saya kumpulin. Saya bisa duga, gak lama pasti saya dipanggil ke kantor. Bener, panggil ke kantor. Apa ini? Iya, saya blank. Saya mau tanya, mata kuliah saya saja atau semua dosen yang lain? Mata kuliah Bapak saja. Hah? Dia merasa seperti dosen killer bukan? Gitu. Lalu bagaimana? Apa yang mesti saya kerjakan? Saya bilang begini. Saya hanya mohon belas kasihan saja. Ya sudah, nanti. Lihat aja yang lain. Beberapa hari kemudian keluar pengumuman daftar mahasiswa yang hair. Nama saya nomor 1. Saya bergirang. Aku bergirang. Wah, senang sekali. Dapat kesempatan untuk ujian ulangan. Saya belajar baik-baik dan hasilnya A. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan untuk kita terus-menerus menikmati dosa itu. Ini salah satu dari banyak hal yang lain yang bisa kita kerjakan dan kita berusaha untuk mencari peluang tanpa berusaha untuk meninggalkannya. Dosa adalah tinggalkan. Lalu apakah ini mempengaruhi keselamatan? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena pengampunan di dalam hidup Kristen itu adalah forgiveness, parental forgiveness. Itu pengampunan di dalam hidup Kristen. Pengampunan sebelumnya dari orang berdosa menjadi orang percaya itu adalah justice, judicial forgiveness. Tuhan menghukum dan Tuhan memberikan pengampunan. Dalam hidup Kristen adalah parental forgiveness. Mazmur 103 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Allah sayang kepada setiap orang yang mengasihi dia. Tuhan akan berikan pengampunan. Hubungan relasi Bapa sama anak tidak pernah berubah. Orang tua sama anak tidak pernah berubah. Anak bisa nakal? Ya, nakal sekali bisa. Orang tua bisa datang dan sabet. Saya masih ingat papa atau mama saya pada waktu saya masih kecil saya nakal. Mama saya itu selalu senang ngomong, dari semua anak mami yang paling nakal itu Tommy katanya. Jangan gitulah mam, memang paling nakal gitu. Yang paling nakal itu Tommy. Saya masih ingat bawa rotan atau bawa sapu lidi sabet. Aduh, gak benang itu, ampun. Bukan hanya itu, cukup buka gudang masukin. Aduh, takut sekali. Tapi setelah minta ampun, menariknya selalu aja ada makanan di meja. Ada teh manis setiap sore, ada roti setiap sore untuk dimakan. Bahkan ada bantal empuk tempat meletakkan kepala. Besok ada seragam yang bisa dipakai buat pergi sekolah. Selalu saja ada. Kenapa demikian? Hubungan orang tua anak tidak bisa berubah. Hubungan itu bersifat kekal. Sampai kapanpun. Kalau misalnya andai kata umpama anak itu melakukan tindakan yang betul-betul mencoreng nama keluarga, lalu orang tua kemudian merasa marah sekali, lalu kemudian berkata, mulai hari ini kamu bukan anak papa lagi. Saya tanya, masih anak papa enggak? Orang tua masih berang sekali. Kenapa? Langsung kemudian pergi
pasang iklan di semua harian. Mulai hari ini yang namanya ini putus hubungan keluarga. Sehingga segala suatu tindakan yang dia buat di luar tanggung jawab keluarga besar. Saya tanya, masih anaknya enggak? Orang tua gimana caranya? Oke, kalau begitu begini. Kamu saya tangkap, ikat dengan rantai, masukin ke oven. Putar. Dalam 2 jam keluar jadi abu. Masih anaknya enggak? Meskipun dia keluar orang yang besar seperti ini, keluar semangkok. Tapi sejarah pernah mencatat bahwa ada seorang anak laki-laki pernah hadir dalam keluarga ini. Hubungan tidak pernah berubah. Yang rusak apanya tadi? Relasi. Relasinya. Itu yang rusak. Persekutuannya yang rusak. Dan menarik. Parental forgiveness. Itu adalah menyediakan sarana untuk kembali. Saudara, dengan cara demikian kita bisa memahami apa yang disebut sebagai kedekatan dengan Allah. Kehangatan cinta Allah. Sarana pengampunan. Mengaku dan engkau akan diampuni. Enggak hanya situ, engkau akan disucikan. Enggak hanya demikian, relasimu dengan Tuhan akan Ia kembalikan sendiri. Pengampunan dosa mutlak, keselamatan diberikan oleh Tuhan. Pengampunan dosa dan hidup keselamatan mutlak itu pun juga diberikan oleh Tuhan. Tidak satu pun yang dapat kita kerjakan untuk mendapatkannya. Kini pengalaman ini menjadi semacam kekayaan, kelimpahan dalam hidup iman kita. Bahagia dan sukacita karena Tuhan memberikan peluang. Dan kita menikmati damai sejahtera dan kebahagiaan sorgawi yang kekal. Dan itulah kekayaan hidup iman kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan mengampuni. Kata-kata itu sangat indah terdengar di telinga. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah pelukan hangat Tuhan untuk semua kebodohan dan keras kepalanya kami. Kata-kata pengampunan dan penerimaan daripada Tuhan. Itulah yang kami butuhkan. Bolehkah kami terus berharap Roh-Mu yang kudus terus mengerjakan pekerjaan pengudusan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami buat dosa walaupun itu sangat kecil, tapi Tuhan memberikan kepekaan yang sangat besar dan kesediaan untuk segera berlari meminta pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.